Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi. Yang hormati Ketua Panwaslu Kecamatan Wado, yang hormati pimpinan Bawaslu Kecamatan Wado, yang hormati rekan-rekan media, yang hormati bapak-bapak tokoh masyarakat, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada siang ini kita dapat berkumpul di sekretariat Panwascam Wado ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan press release pengawasan logistik pemilu tahun 2024. Salam dan salam mudah-mudahan tetap dilimpah curahkan dengan kita kami besar Muhammad Salam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya termasuk kita semua. Bapak-bapak yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya. Meskipun kami mengundangnya melalui WA, tapi bukti fisik kalau untuk kegiatan ini selama ini ada di kami. Kemudian terima kasih juga kepada para media yang datang jauh-jauh ke sini. Terima kasih dan alhamdulillah. Terima kasih Pananang kapainan tuh Pananang habis syuting gitu ya. Pananang pasti setengah 8, nanti mah kayak jam 8. Terima kasih Pananang atur nuhun. Bapak-bapak sekalian, kegiatan press release ini, press release pengawasan kampanye ini, seperti kita ketahui bahwa pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini tinggal menghitung hari ya. Kalau tidak salah sekarang tanggal 31, tentunya tanggal 14 Februari pas hari Rabu kita melaksanakan pemilihan umum. Kalau menghitung hari tinggal 15 hari lagi, 15 hari. Kemudian kesiapan logistik seperti untuk di Kecamatan Wado telah dilaksanakan. Yang pertama, setting packing logistik telah dilaksanakan di gudang KPU pada tanggal 26 Januari kemarin. Kemudian pergeseran logistik dari gudang KPU ke gudang PPK Kecamatan Wado dilaksanakan pada tanggal 27 Januari tahun 2024. Dan sekarang kelengkapan logistik untuk pemilu tahun 2024 ini telah siap dan ada di gudang PPK yang terletak di yang lokasinya di dusun Awilega ya, di desa Cikari Utara pas belokan jalan ke Mulyajaya. Pada kesempatan itu kami dari jajaran Panwascam Wado menyiapkan kegiatan-kegiatan pengawasan untuk kegiatan ini dan akan disampaikan melalui press release kepada bapak-bapak semuanya. Untuk kegiatan itu sebelumnya kita buka saja acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Atas selanjutnya penyampaian paparan press release dari Ketua Panwascam Wado Pak Dukung Budia. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Asep. Kemudian jajaran sekretariatan juga yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Bagi peserta rapat press release juga termasuk dari jurnalis wartawan yang alhamdulillah hadir sesuai dengan undangan. Kemudian dari bapak-bapak tokoh masyarakat, tokoh agama yang menyempatkan hadir walaupun tadi dikatakan Pak Kasih bahwa undangan baru melalui WA ya. Insya Allah nanti bisa fisiknya, undangan fisiknya diambil kalau perlu. Pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam bersilaturahmi dalam kegiatan press release pengawasan logistik.
terlepas dari press release ini adalah suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Wado yang intinya Bawaslu Republik Indonesia untuk menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Panwaslu terkait dengan pengawasan kegiatan pemilu tahun 2024 melalui media massa baik cetak maupun cetak maupun elektronik ya, yang nanti pembahasan dari kegiatan-kegiatan ini insya Allah nanti bapak-bapak dari wartawan yang akan menyampaikannya melalui media masing-masing sehingga masyarakat bisa memahami, mengetahui juga apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Panwaslu atau jajaran Bawaslu. Kemudian juga tambahan dari kami terkait dengan pengalaman bapak-bapak itu mewakili masyarakat atau warga Kecamatan Wado dalam memahami apa yang nanti kami sampaikan ya, untuk diinformasikan juga kepada warga masyarakat Wado terkait dengan apa yang telah kami lakukan dalam melakukan pengawasan. Perlu kita ketahui bahwa pemilu ini adalah suatu pesta demokrasi ya Pak, di mana pemilu itu adalah suatu bentuk kedaulatan rakyat ya, untuk memilih pimpinannya ya, baik itu presiden, kemudian legislatif atau DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten ya, dalam pemilu tahun 2024. Adapun yang akan kita bahas sekarang adalah terkait dengan pengawasan logistik pemilu 2024 ya. Tetapi alangkah baiknya kita juga harus memahami apa saja yang sudah kita lakukan dalam melakukan pengawasan ini. Pertama, kita bertugas adalah untuk mengawasi kegiatan-kegiatan atau tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam pemilu 2024. Di antaranya adalah penyusunan daftar pemilih. Penyusunan daftar pemilih ini kaitannya dengan pencatatan hak-hak pilih yang sudah bisa masuk atau memberikan hak pilihnya di saat pemilu nanti tanggal 14 Februari 2024 ya. Di mana menurut aturannya itu adalah pemilih itu adalah 17 tahun ke atas, kemudian sudah kawin ya, atau pernah kawin ya. Nah itu semua didata oleh pihak KPU. Kalau di kecamatan itu oleh PPK, PPS ya, dicatat ya. Kemudian untuk menjadi sebuah DPT, daftar pemilih tetap yang mempunyai di mana hak pilih. Nah, di samping DPT, karena prosesnya jangka waktunya ini panjang Pak, ya, DPT ini, ya, sehingga ada penambahan di antaranya penambahan DPTB. Kemudian nanti di hari H muncul juga DPK, daftar pemilih khusus. Nah itu DPT ya kan, terkait dengan pemutakhiran data ini kita terus berlanjut ya. Berlanjut kemarin seharusnya sudah selesai tanggal 15 Januari, tapi ternyata keluar lagi SK untuk diperpanjang katanya ya oleh pihak KPU. Nah itu semua kita awasi ya, terkait dengan yang meninggal setelah terdata kemudian meninggal, itu semuanya juga kita awasi. Alhamdulillah setiap pergerakan DPT itu kita juga ikut mendata dan mengawasi. Kemudian
setelah sedang berjalan DPT, maka datanglah juga tahapan, yaitu tahapan kampanye. Di mana tahapan kampanye itu mulainya dari tanggal paket 19 ya, tanggal 28 sampai dengan tanggal 10 bulan Februari tahun 2024. Jadi kampanye ini tahapannya itu selama 75 hari. Kalau dulu lama Pak, untuk pemilu 2024 hanya 75 hari itu adalah tahapan kampanye. Nah, setelah tahapan kampanye berjalan, datang lagi tahapan yaitu logistik. Dimana logistik ini adalah untuk persiapan di saat pemungutan dan penghitungan suara. Tanpa logistik kita tidak akan jalan pemilunya ya. Dimana logistik ini perlu kita awasi ya, harus tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis ya. Itu adalah kewajiban kita di Panwaslu untuk mengawasi hal tersebut ya. Sistem logistik sekarang ini beda dengan sistem logistik sebelum pemilu sebelumnya, di mana logistik pemilu sebelumnya itu pengepakan, penghitungan, penglipatan itu semua dilakukan di PPK, penyelenggara pemungutan kecamatan. Nah, untuk periode tahun 2024 sekarang ini, pengepakan, penghitungan itu dilakukan di KPU kabupaten ya, sehingga keamanannya lebih terjamin ya. Karena saya lihat waktu kemarin saya pengawasan di KPU itu semua pihak, semua unsur mengikuti pengawasan, termasuk juga dari TNI dan Polri itu. Orang masuk ke dalam saja harus memakai surat tugas, kemudian keluarnya juga harus digeledah gitu Pak. Jangan sampai mereka keluar dari penghitungan dan keluar dari pengepakan itu mengambil atau membawa surat suara, terutama surat suara itu yang penting. Nah, dalam hal pengepakan ini pihak PPK, PPS itu mengirimkan personilnya ke KPU. Kalau tidak salah kemarin satu PPS itu, satu desa ini melalui PPS mengirimkan 4 personil. Ada yang 6, ada yang 7. Ada juga ya, yang lebih ya? Nah, Ada yang 6, ada yang 7. Tapi yang kurang tidak ada ya Pak. Nah, jadi minimal 4 personil itu dikirimkan ke KPU untuk melakukan pengepakan logistik pemilu. Ya. Mereka menghitung kembali surat suara sesuai dengan jatah atau jumlah yang sudah ditetapkan untuk wilayah kecamatan. Itu pun per TPS Pak. Jadi satu TPS sekarang kan maksimal itu 300. Nah, ada yang kurang ya, ada dengan malahan hampir semua kurang ya, ada 300. Nah, itu dihitung kembali Pak ya. Surat suaranya misalkan 260 ya, dihitung ya, dimasukkan ke kotak, kemudian bilik suaranya berapa ya, itu sebenarnya sudah dihitung, sudah ditetapkan ya melalui per KPU, sehingga kita mengikuti saja apa yang sudah ditentukan oleh KPU untuk kecamatan-kecamatan ini ya. Nah, di mana dalam pengepakan ini satu TPS itu 5 kotak suara Pak. Presiden, kemudian DPR legislatif, kemudian DPD, ya, kemudian kabupaten, kemudian provinsi. Kotak 5 kotak suara, di mana 5 kotak suara. Kalau satu kotak suara itu 250 orang Pak, ya 260 orang, ya tinggal dikalikan saja 5 kotak. Itu yang harus kita hitung bersama-sama juga, di mana pengepakan ini tidak lepas dari pengawasan kita. Kita dari Panwaslu Kecamatan Walo mengirimkan 3-4 personil ya,
untuk melakukan pengawasan ke sana yang di mana pelaksanaan pengepakannya ini dari jam 8 masuk jam 9 Pak ya, selesai jam 5 pagi, Jam 7 Pak. ya, jam 7 pagi, Jam 7. pagi baru selesai Pak ya, dengan jumlah kotak suara yang harus dipak itu 625 Pak, 625 kotak suara ya. Coba bayangkan Pak, kalau kita DPT-nya 33.696 ya, berarti dikali 5 ya, kali 5 kotak, itulah suara yang harus kita awasi ya, yang harus dilakukan oleh PPS dalam melakukan penghitungan, jangan sampai hilang, jangan sampai kurang atau lebih ya. Kalau kurang itu jadi masalah nanti, kalau lebih juga sama ya. Jangan sampai kelebihannya ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, setelah pengapakan tanggal 7 jam 7 selesai, itu langsung tidak ada jeda waktu lagi Pak, langsung naik ke mobilnya mobil box di Koci Rapi ya. Kemudian didistribusikan ke gudang PPK Kecamatan Wado, di mana gudang PPK Kecamatan Wado ini adalah di pertigaan Nagrak Gurga ya. Gudangnya Bapak Haji Ibu Haji S ya, Ibu Haji Cucu ya. Nah di situ ada gudangnya, walaupun tidak sebesar gudang yang kita harapkan, tapi cukuplah untuk menyimpan logistik ini dengan aman ya. Artinya dengan aman karena apa? Karena setiap ruangan kita kunci bersama-sama ya. Di saat akan membuka atau ada keperluan lain seperti misalkan takut ada beli tikus, itu kita sama-sama dari Panwaslu, dari PPK, kita bersama-sama membuka kunci. Jadi insya Allah pengamanan logistik yang sudah ada di PPK ini dijamin keamanannya ya. Dan lagi kotak suara sekarang ini, kalau dulu kotak suaranya ini memang dari kartus sama ya Pak, tapi dulu itu tidak dikasih plastik. Kalau sekarang satu kartus dikasih plastik, jadi kalau kehujanan misalkan ada plastik yang bisa menahannya gitu ya. Itu antisipasi. Adapun logistik yang sudah berada sekarang di gudang PPK ini, satu hari sebelum hari H itu sudah harus terdistribusikan ke tiap TPS di desa masing-masing ya, sekitar 12-13 Pak ya, 12-13 itu TPS itu sudah ada, sudah terbangun, terjamin keamanannya dari hujan, nama ya, sekarang musim hujan ya, itu dari TPS-nya juga harus dibangun sedemikian rupa ya, itu harus aman dari cuaca ya. Nah, insya Allah tanggal 12 tanggal 13 si logistik ini sudah didistribusikan ke TPS masing-masing, di mana TPS tersebut untuk wilayah Wado itu sebanyak 125 TPS, terbagi dari Cikarang Selatan 12, Cikarang Utara 12, Desa Wado 17, Cimongkal 14, Generasi 13, Sukapura 8, Cisumdawu 8 sama, kemudian Cilengkap 16, Mulia Jaya 9. Nah itu, jadi jumlah seluruhnya TPS itu adalah 125. Kalau kotak suara sekarang satu TPS jumlahnya 5, berarti seluruh kotak suara yang harus didistribusikan itu adalah 625 kotak suara yang harus didistribusikan. Nah, coba bayangkan Pak, kalau misalkan memakai mobil yang kecil 1 liter ya, paling mobil masuknya 20 ya.
20 masuk Pak ya? Kalau kita misalkan pakai mobil kecil. Kalau mobil besar, saya takutnya tidak masuk ke jalan-jalan kecil. Ya, itu mungkin nanti kebijakannya dari datanya dari PPK. Kita ya harus ikut saja mengawasi, walaupun menurut keterangan bahwa mobil yang harus dipakai itu adalah mobil besar. Ya, itu menurut peraturan. Tapi kalau situasi kondisinya kita di sini kan ada TPS yang lokasinya itu di jalan, itu sulit untuk kita memakai mobil yang besar. Mudah-mudahan nanti ada kebijakan lainnya. Biasanya sok muncul tiba-tiba surat edaran Pak ya, gitu terkait dengan hal tersebut yang menurut kami dari pengawas, mudah-mudahan kegiatan distribusi logistik ini sesuai dengan peraturan, kemudian lancar, ya, kemudian juga efektif dan efisien. Saya rasa dari saya, Ketua Panwas Kecamatan Wado, cukup sekian yang akan saya sampaikan, dan selebihnya nanti mungkin ada masukan-masukan dari pimpinan yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua yang telah memaparkan seputar logistik di Kecamatan Wado. Selanjutnya kami persilakan Pak Ketua Divisi P2AM untuk menambahkan apa yang akan dan yang sudah dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, saya dari Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Perlu ditambahkan bahwa tadi Pak Ketua sudah menyampaikan DPT di Kecamatan Wado itu 33.696 itu DPT yang ditetapkan pada bulan Juni 2023, dan tentunya DPT tersebut menjadi acuan sebagai kebutuhan logistik yang harus diterima oleh masing-masing TPS di Kecamatan Wado ini. Jadi seperti surat suara itu sejumlah DPT ditambah 2%. Jadi hitungannya itu bukan dari DPT kecamatan ya. Jadi hitungannya itu DPT berbasis TPS. Jadi kalau jumlah DPT di Kecamatan Wado 33.696 itu, maka surat suara yang harus diterima oleh TPS di Kecamatan Wado itu sebanyak 34.417. Mungkin karena hitungannya berbasis TPS, jadi kalau 33.696 ditambah 2% itu angkanya tidak akan 34.417 gitu. Jadi hitungannya masing-masing TPS, DPT di TPS A 290 ditambah 2% gitu. Jadi itu. Terus untuk surat suara Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten itu jumlahnya sama 34.417. Dan kemarin pada tanggal 26 memang seperti sudah dipaparkan oleh Pak Ketua, kami ikut mengawasi pengecekan dan pengepakan logistik pemilu yang harus diterima di TPS masing-masing itu kemarin di Gor Tajimerela. Tadinya arahan dari Bawaslu itu kami harus mengirimkan pengawas satu desa satu PKD.
sudah kami rencanakan kemarin, tapi ternyata di akhir waktu di tanggal 25 itu kami hanya mendapatkan izin 2 orang dari pengawas yang bisa berada di dalam gudang logistik KPU yang berlokasi di Gor Taji Manela. Makanya kemarin kami mengirimkan 4 orang gitu, dari 1 orang dari Panwaslu Kecamatan, dari staf sebagai penanggung jawab itu full shift. Kemudian yang 3 orang lagi kemarin dari PKD yang 1 shift itu shift 1 dari jam 8 sampai jam 3, dan pada akhirnya yang 2 orang itu kami instruksikan untuk tidak berganti shift, jadi dari jam 3 itu sampai selesai. Kemarin itu selesai terutama untuk Desa Wado itu Pak Ihin, karena TPS-nya sebanyak 17 TPS dan penghitungan itu jadi tidak bisa gitu. Desa yang 8 TPS itu sudah selesai, terus lanjut ke kotak yang lainnya. Jadi desa-desa yang sedikit itu menunggu, ya menunggu. Jadi mulainya itu berbarengan. Jadi selesaikan dulu kebutuhan logistik untuk contoh PPWP, pemilihan presiden dan wakil presiden. Setelah selesai, baru berpindah ke kotak selanjutnya gitu. Jadi kemarin juga pulangnya PPS itu hampir bersamaan, kecuali yang 8 TPS itu jam 5 sudah pada pulang, dan Desa Wado itu jam 7 baru mengepak dengan plastik gitu, membungkus dengan plastik. Nah, kenapa kami dari Panwaslu perlu mengirimkan tim kami untuk ikut mengawasi logistik tersebut? Seperti tadi kata Pak Ketua bahwa untuk logistik, penanganan logistik pada pemilu sekarang ini berbeda dengan pemilu kemarin ya, 2018 dan 2019, di mana kemarin itu untuk pelipatan dan pengepakan itu dilaksanakan di kecamatan, dan evaluasi bahwa pemilu 2018-2019 itu terjadi kekacauan kebutuhan logistik. Itu hampir di semua desa ada yang kurang formulir, ada yang kurang PCT gitu. Makanya pada pemilu sekarang ini untuk pelipatan dan pengepakan itu dilaksanakan di gudang logistik KPU. Dan tentunya kerawanan yang terjadi apabila PPS yang ditugaskan di sana untuk pengecekan itu tidak teliti atau tidak memastikan kekurangannya tersebut gitu. Karena logistik yang terutama yang berada di dalam kotak suara itu dari KPU setelah selesai penghitungan dan pengepakan itu langsung disegel. Jadi sudah tidak bisa lagi di PPK itu membuka atau membongkar kotak-kotak tersebut gitu. Makanya kemarin juga untuk PPWP presiden itu sampai 2 kali penghitungan. Setelah selesai semua gitu, ternyata kecamatan Desa Wado kekurangan 200 berapa kemarin? 260 surat suara gitu. Sampai yang sudah dipak ke kotak suara juga semua dibongkar lagi, dihitung lagi gitu semuanya. Akhirnya ya surat suara bisa terpenuhi untuk semua TPS. Itu kondisinya seperti kemarin, makanya lama gitu, pelaksanaan pengepakan dan perhitungannya. Dan selanjutnya bahwa setelah selesai kemarin itu memang tanggal 27 itu dari KPU langsung melaksanakan pergeseran atau pendistribusian logistik yang sudah disegel tersebut ke gudang PPK. Kemarin itu tiba di gudang PPK itu
trip pertama itu sebanyak 4 mobil box itu pukul 15.30-an gitu, karena kebutuhannya yang 625 kotak ini tidak bisa terangkut sekali. Jadi yang mobil yang pertama turun itu kemarin itu balik kanan kembali ke gudang KPU. Jadi total kemarin itu 5 mobil box besar yang mendistribusikan logistik ke Kecamatan Madong. Kemarin itu selesai sekitar setengah 11 malam ya untuk turunnya logistik tersebut. Dan setelah berada di gudang PPK, kami juga memastikan bahwa logistik tersebut aman dari cuaca, terutama sekarang sedang musim hujan. Jadi logistik tersebut harus benar-benar aman dari gangguan cuaca. Gitu. Terus juga aman dari gangguan lainnya. Kemarin kami pastikan bahwa semua logistik berada di dalam ruangan dengan gembok, jadi terkunci semuanya. Jadi orang yang tidak berkepentingan tidak bisa mengakses ke ruangan penyimpanan logistik tersebut. Dan untuk selanjutnya nanti untuk pergeseran ke PPS itu menurut aturan bahwa H-1 logistik itu harus sudah didistribusikan ke TPS. Jadi pada tanggal 13 nanti mungkin PPK baru akan mendistribusikan logistik tersebut langsung ke desa, dari desa langsung bergeser ke TPS. Kenapa nggak dari sekarang bahwa logistik itu digeserkan ke desa? Tentunya mengingat tidak semua desa mempunyai gudang untuk penyimpanan, dan juga masalah keamanannya akan lebih rawan apabila logistik sebelum jauh-jauh hari menjelang hari pemungutan suara itu sudah bercecer di tiap-tiap desa. Jadi kalau berada di satu titik itu pengamanannya akan lebih terorganisir dan terpusat gitu. Untuk pengamanan sesuai SOP bahwa pengamanan gudang logistik itu melibatkan kepolisian. Kepolisian itu sebagai pengamanan utama, didukung juga oleh Pol PP dari TNI dan juga dari Panwaslu Kecamatan. Kami tiap malam itu menugaskan PKD untuk piket di sana, gitu, di gudang PPK. Jadi disesuaikan dengan jadwal piket PPS yang setiap malamnya ada yang piket di gudang tersebut. Dan untuk pengawasan nanti kami di tanggal 13 itu sudah melibatkan PPPS. Itu. Jadi nanti juga PTPS akan diberikan alat kerja oleh kami untuk mengawasi pendistribusian logistik ke TPS-nya masing-masing. Sekira itu saja tambahan dari saya. Mudah-mudahan puas dan mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak sesuai dengan Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sep selaku Ketua Divisi HP2. Selanjutnya berarti Pak Yayat untuk menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Tidak banyak Pak dari divisi saya, dari divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.
itu hanya mungkin kalau kita tidak ada temuan kita menerima laporan Pak, di mana laporan itu harus disertai dengan bukti dan saksi, alat bukti kemudian saksi, kemudian laporan tersebut juga harus dilengkapi dengan syarat material dan formil di setiap tahapan, mulai dari kampanye yang sekarang sedang berlangsung, kemudian nanti sekarang sedang ada logistik di kecamatan, di PPK, kemudian nanti pas pelaksanaan di pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian untuk diketahui juga bahwa memang undang-undang pemilu itu undang-undang yang sangat spesial. Kenapa dikatakan spesial? Karena memang undang-undangnya ada expire Pak. Expire-nya selama 7 hari. Contohnya begini, kalau misalkan ada pelanggaran tanggal 7 atau tanggal 1, itu paling akhir laporannya tanggal 7. Kalau tanggal 8 sudah tidak berguna lagi, gitu Pak, kalau di undang-undang pemilu. Kemudian tadi saya katakan bahwa memang laporan itu harus disertai dengan syarat material dan formil. Itu saja Pak dari saya, cuma menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Ketua KPBM dan Pak Ketua Penanganan Penyelesaian Sengketa. Barangkali dari Bapak-Bapak ada yang akan disampaikan atau akan ditanyakan. Pak Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon panggilkan kepada kesempatan panggilkan kami selaku Ketua BPD Desa Selatan banyak hal anda candinya Pak, panggilnya terkait dengan kegiatan pemilihan umum 2024. Kami tahu siapa itu terkait pendistribusian anu di pas kita mengingat tenaga dari PPK dan Panwascam dari PPS, pendistribusian logistik pemilu ke TPS itu serentak tetapi kumaha itunya. Oke, terkait saran surat suara berapa persen dari jumlah pemilih pengintinya lebih mengantisipasi kan ada pemilih yang beralih lokasi bunga atau dan lain sebagainya. Nah kita pengintian. Oke, kalau pendistribusian surat undangan tempatnya untuk pemilihan umum kita TKP sabar dilaksanakan anak gitu di PPS gitu nya. Tadi acan kuningan gitu nya. Saran deui nah kanggo sistem pemilu ayeuna abdi teh acan aya nguping sosialisasi tentang tata cara pemilihan atau nanti pencoblosan. Kita lebih Pak atuh nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamat. Bapak siapa yang akan menjawab? Yang pertama yang ditanyakan itu apakah pendistribusian logistik setiap desa itu serentak? Yang kedua, berapa persen kertas suara untuk DPK dan DPMD pemilih tambahan. Kemudian apakah kapan undangan disampaikan kepada pemilih. Kemudian yang ketiga, sosialisasi pencoblosan. Silakan Pak Aceh. Terima kasih Pak Ketua BPD dari Cikarang Selatan. Untuk pendistribusian logistik Pak, itu SOP-nya dimulai dari yang terjauh. Jadi di pertimbangannya ke lokasi-lokasi yang terjauh gitu. Seperti kemarin dari kabupaten dari KPU itu yang pertama itu untuk checking dan packing itu Kecamatan Surian dan Dua-Dua, kemudian Kecamatan Sogeang dan Ujung Jaya, kemudian kita tanggal 26 kemarin bersama Cibubur. Jadi untuk di tingkat kecamatan juga bergesernya ke desa itu mungkin akan didahulukan ke
Mana terisolir? Cimkal. Jadi gitunya. Yang dekat itu seperti Cikareo Utara gitu. Jadi kemungkinan akan malam Pak. Cikareo Selatan, Lago yang dekat itu kemungkinan akan malam. Jadi dari Cimkal terus mungkin ke Jersey ya, Sukajadi gitu. Itu yang diutamakan. Kemudian untuk surat-surat cadangan itu sebanyak 2% Pak. 2% itu dari DPP hitungannya, per TPS ya, per TPS berbasis TPS 2%-nya. Jadi kalau 290 itu kan pomin 2%-nya jatuhnya di 5, sekiannya, 5, sekian itu dipulangkan ke atas Pak. Jadi ya, jadi akan jatuhnya di 6, akan dibulangkan ke atas gitu. Jadi tidak dibulangkan ke bawah walaupun ada koma di belakangnya. Tuh. Terus untuk undangan sabar hari ayat H-3 ya? Kan? Kita tinggal dulu tuh. Ya, itu sudah dimulai dari H-5 ya Pak ya. Biasanya itu nanti ketua KPPS Pak itu yang lebih tahu Pak Iin. Karena beliau itu kemarin di Biptek, mungkin kemarin Pak udah disampaikan belum? Sudah. H-5 sudah mulai ya. Sudah mulai didistribusikan dan paling lambat itu H-2 itu sudah sampai di pemilih tutup undangannya. Itu kemudian untuk satu lagi kenapa? Sosialisasi. Nah, ini kita kembalikan ke karena itu penyelenggaranya ada di KPU Pak. Nah, itu. Jadi untuk sosialisasi itu ranahnya ada di, kalau di tingkat kecamatan ada di PPK itu. Saya kira untuk kemarin-kemarin itu sosialisasi itu untuk dilaksanakan sudah dilaksanakan terutama untuk pemilih pemula. Itu kegiatannya kemarin itu di SMK Yaspri Celengkrang dan di SMK apa yang di suratnya? Inkanas. Nah, itu dari PPK sudah melaksanakan sosialisasi khusus untuk pemilih pemula. Sedangkan untuk secara umum terutama untuk cara mencoblos sosialisasi tersebut biasanya itu akan dibebankan ke TPS Pak. Iya. Sebelum pelaksanaan. Terus di dalam di waktu hari pemungutan itu juga itu KPPS itu kan wajib gitu kan untuk menerangkan cara mencoblos tersebut gitu. Jadi setelah TPS dibuka biasanya diambil sumpah dulu untuk anggota, diambil sumpah lagi Pak Iin untuk nanti Pak Iin apakah sudah kemarin langsung ya di desa. Jadi mungkin nanti tidak akan diambil sumpah lagi untuk di tingkat TPS dulu. Jadi abdi kita sama barangkali di KPPS kayaknya biasanya abdi mah pengen ngamomi teh terang ngamomi kulit cepakan gitu, ngamomi kulit dia gitu dibari nada tangan teh hayo hoe bari ngocoblas gitu. Pas dari kakumpur masuk ayahnya setiap wilayah jadi mengantisipasi panginten kegagalan. Ya, mohon. Kami anggap ini sebagai masukan Pak untuk mungkin saran perbaikan ke PPK. Anu tos orang tua ialah lansia. Ya, untuk lansia dan juga pemilih pemula Pak ya, gitu. Untuk pemilih pemula kadang-kadang bingung gitu. Menerima surat-surat yang belum dikumahan. Seserna daros tes sabaraha atau cina jumlah suara teh maksudnya itu nya asa katarang abdi teh ngawartos dulu gitu tanya. Padahal abdi kan udingan secara persis, nya ada terlibat di nya sakentenan oleh pemimpin di bantosnya gitu ngadugikeun gitu terutama bapak-bapak ketua-ketua BPD itu dugikeun ka PPS-na masing-masing setiap ada kesempatan di desa gitu nya kan biasanya di desa sok aya ngarareung RT RW gitu
untuk PPS-nya ditoel Pak gitu, sosialisasi lah gitu ke RT RW minimal gitu supaya setiasa ngaduikeun ke masyarakat. Nah itu rupiah teh Pak. Manawi aya deui sanes. Mangga Pak Ihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon karena kesempatan Muhammad kedua dengan di Awas Kecamatan Wado. Saya sebab berharap pengitan mesti dilanjutkan kita menaruhkan di kawasan lain lah. Mangga. Atas umumnya. Mohon. Anu kahiji tadi nyinggung Wado, aya nya. Hapunten kasuhunnya ka Panwas we ka PPS anu sanesa sareng Kecamatan Wado senah lami ngantosan Wado. Mohon, margi 17. Sudah siap punten margi KPPS na aya 17 panginten ka anggotana aya hawanangan sapaling panginten waktu mampu penepan jeung opatan aya laporan. Siap punten kasuhun. Perkawis anu kadua kuring panginten ada kerjasamana lah. Di BPD, oke di KPPS, oke. Anu paling muncul masalah itu tina DPT, ya. Mari kita sama-sama lah mengawasi, terus memberikan sosialisasi tentang DPT, bagaimana DPT, DPTB, dan DPK-nya. Jadi itu yang sering muncul di PPS Pak. Kadang-kadang orang lewat di Wadomah jalan raya hoyong ngiri nyoblos. Nah, bari jeung tengah bantu masyarakat, bari maksa. Nah, kadang-kadang tuh bawa KTP hoyong nyoblos. Gitu kan. Itu mari kita sama-sama antisipasi dari sekarang. Mudah-mudahan pesta demokrasi 5 tahunan ini ada dalam keadaan lancar. Yang kedua Pak mengenai tadi tentang sosialisasi ya. Di Fintech kemarin di Desa Wado memang pihak PPK, KPPS sudah memberikan mandat kepada para ketua KPPS dari setelah Fintech memberikan woro-woro katanya. Jadi sosialisasi semacam pada dinas pengeras maka pada secara langsung door-to-door maka. Jadi memberikan sosialisasi pangitan tadi oke dibebankan atau diberi tanggung jawab yang lebih dekat adalah KPPS gitu ya Pak. Oke. Selanjutnya hati nuhun ka Bapak Sadayana di dieu dan oke kuring di perwakilan di KPPS ya makanya Siap. Kecamatan Wado. Jadi mohon bantuannya apabila terjadi sesuatu berikan kesempatan kepada KPPS untuk menyelesaikan di KPPS tersebut. Nah, sebelum permasalahan itu muncul dan sampai ke media yang lainnya. Siap. Jadi mohon bantuannya dari KPPS lah begini Pak. Boro-boro hayang ngalicik Pak. Hayang gawe bener hese. Nah, apalagi anggota-anggota sekarang banyak pemula Pak. Alhamdulillah regenerasi sudah ada. Ya, tinggal beberapa orang saja sendirinya. Alhamdulillah anak-anak sekarang yang sudah memenuhi persyaratan sudah mau itu terlibat di pemilu 2024 ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman Pak Dian Sobat Simkuring Pak 3 detik. Tadi ada yang nyalakan Wado. Untuk diketahui bahwa kondisinya itu seperti itu. Desa Wado itu 17 TPS. Makanya dibandingkan dengan yang 8 TPS gitu. Yang 8 TPS harus nyarantai gitu. Saku Mahaburatna Desa Wado ada 17 TPS gitu. Pak Iin mulai telat lain telat sepeda mereka wena gitu. Untuk tadi sosialisasi pertanyaan dari Pak Mamat sudah terjawab sama Pak Iin gitu. Tambah dengan PPKP sudah memandatkan ke KPPS untuk sosialisasi. Terus yang selanjutnya Pak untuk pengawas TPS itu memang pengawas TPS itu mempunyai wewenang untuk menegur KPPS apabila
terjadi kesalahan prosedur di TPS tersebut gitu. Dan Bawaslu sekarang dalam bekerja itu mengedepankan pencegahan. Selama masalah tersebut bisa dicegah, kami kedepankan pencegahan dan pencegahan. Itu ajas dari ajas turun. Nah, dari Bawaslu motor dan Bawaslu itu mengutamakan pencegahan. Jadi kami juga sudah mewanti-wanti kemarin ke waktu BIMTEK PTPS bahwa PTPS bekerja sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajibannya. Jadi jangan sampai merecoki kinerja KPPS gitu. Adapun apabila terjadi contoh kesalahpahaman gitu ya, biasanya KPPS sok berderan jeung saksi gitu. Ya, itu kami arahkan bahwa PTPS juga harus memahami regulasi, tugas, kewajiban dan wewenangnya seperti apa. Mereka kami tekankan bahwa masalah yang kita awasi itu teman-teman kita, dulur-dulur kita, nama baik daerah kita. Jadi ya kami juga bukan prestasi menemukan suatu pelanggaran atau menemukan dan menangani suatu pelanggaran, Pak. Jadi prestasi kami adalah ketika pemilu berjalan akan sesuai dengan aturan, itu adalah sesuai prestasi kami gitu. Jadi bukan berarti kami harus banyak menangani pelanggaran gitu. Jadi pencegahan yang kita utamakan. Terus untuk pemilih-pemilih yang tadi DPT ya, DPT yang di luar DPT kadang-kadang dari luar daerah ingin mencoblos di TPS padahal dia itu tidak membawa persyaratan gitu. Itu kan untuk DPTB prosesnya kemarin sampai tanggal 15 ya Pak. Itu untuk DPTB yang pindah domisili. Contoh sudah terdaftar di Sumedang, tetapi setelah diterbitkannya DPT kemudian pindah ke daerah kita, administrasi kependudukannya sudah jadi, itu masuknya kemarin di tanggal sampai tanggal 15 itu masuknya DPTB. Kemudian untuk DPTB yang karena tugas biasanya ditugaskan di daerah tersebut itu bisa kan dilayani sebagai pemilih pindah memilih, tapi persyaratannya juga ada tempuh itu 7 hari ya, 7 hari minimal, maksimal sampai 7 hari itu sudah memproses pindah memilihnya dan surat pemindah memilihnya itu sudah disampaikan kepada PPS-nya gitu. Nah untuk DPK itu dikhususkan untuk pemilih yang belum terdaftar di DPT tetapi mempunyai dokumen kependudukan, itu biasanya dilayani sebagai DPK dan mencoblosnya itu dari jam 12 ya. Iya, dari jam 12 sampai jam 1 itu menjelang tutup. Kemudian untuk yang yang setelah tanggal 15 kemarin nih yang menjadi perbincangan hangat di rekan-rekan PPS, PPK, KPU itu ada surat edaran nomor 66 ya. Kemarin tersampaikan tidak Wahid, itu yang surat edaran tersebut yang sudah terdaftar di DPT, kemudian setelah tanggal 15 kemarin itu pindah dan mempunyai dokumentasi kependudukan baru, itu ditanyakan aja ya ke PPS-nya seperti apa gitu, yang seperti itu setelah tanggal 15 dia pindah dan mempunyai dokumentasi kependudukan. Itu saja Pak ya. Ada lagi? Pak, setedik ayah angka kawisata tapi mudah-mudahan tidak terjadi begitunya.
upamina taruhlah ya sahabatosna abdi orang Tomo, tapi gaduh persyaratan untuk pindah lokasi pemilih dan di Cikal Selatan. Nah, kanggo pemilihan itu sadayana punya kesempatan atanapi untuk provinsi DPD sareng presiden. Kanggo dapil opatnya mah biasa gitu. Iya. Mangga. Jadi Pak Mamat DPT-nya tercatat di Tomo misalkan. Tomo gitu. Pada hari pencoblosan ternyata Pak Mamat ditugaskan atau bertugas atau dalam kondisi tertentu itu harus mencoblos di TPS Desa Bado gitu. Itu karena Pak Mamat itu harus tadi itu mengurus surat pindah memilih. Jadi pindah memilih itu model sabarahannya itu model pindah memilih bukan duka forum sabaraha. Jadi harus mengurus itu, dan untuk surat suaranya Pak, karena Bapak itu pindah memilih bukan pindah domisili, jadi akan mendapatkan hanya 4 surat suara. Karena untuk DPRD-nya kan berbeda dapil, gitu. Ya, jadi untuk itu hanya akan mendapatkan 4 surat suara. Untuk DPRD-nya, untuk dapil 4-nya tidak akan diberikan. Dua. Terima kasih, barangkali sudah jelas atau ya mengenai pengawasan logistik atau kegiatan-kegiatan kita seputar kegiatan logistik. Kalau sudah, kita akan sudahi saja kegiatan sesi ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para media, bapak tokoh masyarakat yang ada di desa-desa. Terima kasih. Kita tutup saja kegiatan ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Bu Ibadah Taruang.